Shalom, selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di ibadah Rabu Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, di mana sepanjang malam Engkau telah menjaga kami hingga pagi hari ini kami bangun dengan kondisi yang sehat. Dan kami bisa melihat karya Tuhan yang begitu mulia. Kami bisa bernafas dengan baik. Itu semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami mengenal Engkau. Ajarlah kami mentaati Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami, ubahkan hati pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi iman kami, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji syukur kita bisa kembali lagi mendengarkan renungan dan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu saya mohon izin karena saya nggak pakai masker. Karena pakai masker kurang enak. Oke, itu tidak jadi masalah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita udah tahu tema bulan ini berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Kalau tema tahun yang diberikan oleh gembala kita Pak Andre Niko Sutandi, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu hidup manusia adalah sangat terbatas. Ada banyak kelemahan, kekurangan. Di mana segi apapun kita punya kekurangan. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati itu semua. Haleluya. Saya akan beri judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Iman membawa kemenangan. Iman membawa kemenangan. Saya tidak mau menjelaskan iman itu apa. Kita tahu iman itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Itu iman. Itu iman. Terlebih dahulu kita akan buka Alkitab kita dari Samuel pasal 17 ayat 46 sampai 47 mengatakan bagi kita semua, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47 mengatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dengarkan baik-baik. Cerita ini adalah bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini nyata dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Prajurit Israel begitu kuat, begitu hebat, begitu banyak senjata juga. Demikian juga bangsa Filistin. Bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Tetapi yang lebih hebatnya lagi di orang Filistin itu adalah ada salah satu
prajurit yang begitu ditakuti namanya Goliat. Ketika bangsa Israel datang menyerang bangsa Israel, begitu takut dan tidak bisa melawan. Karena kenapa? Ada Goliat di situ. Goliat begitu besar badannya, begitu hebat. Bangsa-bangsa Israel itu lari, tidak sanggup melawan dan menyerang bangsa Filistin itu. Sementara itu ketika mereka lari, ada salah satu anak muda, bahkan dia masih kecil, namanya Daud. Daud datang di barisan bangsa Israel. Bahasanya begini, mengapa engkau takut? Mengapa engkau mundur? Mengapa engkau lari? Bukankah Tuhan menyertai kita? Seperti itu kira-kira. Tapi bangsa Israel ini tidak percaya. Di situ ada kakak-kakaknya, kakak Daud. Jangan ikut, karena kita masih kecil. Pada waktu itu yang memimpin bangsa Israel itu Raja Saul. Orang tidak percaya kepada Daud karena dia masih kecil. Dan pekerjaan Daud adalah apa, saudara? Mengembalakan kambing domba. Tidak ada pengalaman namanya seorang prajurit, tidak terlatih, tidak kuat secara fisik. Begitu juga memegang senjata. Orang Israel, mereka berpikir, mereka anggap kamu itu belum ada apa-apanya. Karena kamu itu, tugasmu, pekerjaanmu hanya mengembalakan domba. Apa yang terjadi kalau kita lihat? Kalau kita lihat, apakah Daud menyerah dalam keadaan dan kondisi seperti itu? Sama seperti firman Tuhan tadi mengatakan, hari ini juga engkau akan diserahkan ke dalam tangan kami. Pertempuran ini adalah bukan milik kami, tetapi ini adalah milik Tuhan yang berkuasa. Karena kesalahan Goliat, dia menghina Allah di hadapan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertempuran, perlawanan antara Daud dan Goliat. Goliat pakai senjata, tongkat, pedang, tetapi Daud gunakan apa? Bahasa istilahnya adalah, bahasa sekarang adalah ketapel dan pakai batu yang kecil. Dengan melalui itu, Goliat bisa tumbang, artinya mati. Bukan karena Daud ini orang yang hebat, bukan karena dia orang perkasa, tetapi Allah menyertai Daud. Karena dia punya iman kepada Allah bahwa Tuhan akan menyertai si Daud. Iman membawa kita kemenangan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Ada dua yang harus kita pelajari mengenai kisah ini. Yang pertama adalah tindakan iman. Apa itu tindakan iman? Tindakan iman itu adalah penyerahan atau menyerahkan kepada penyertaan Tuhan yang berdaulat. Apapun kondisi masalahmu, Goliat itu adalah, kalau sekarang itu adalah masalah. Tidak ada orang yang terlepas dari masalah, pasti ada masalah, ada persoalan hidup. Kita harus bertindak dengan iman. Bertindak iman itu adalah menyerahkan semua kondisi, keadaan, situasi ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhanlah yang berdaulat atas semuanya itu. Amin. Karena kita nggak bisa. Sama seperti Daud, kalau Daud mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan orang-orang di sekitar situ gak masuk akal. Dia kan masih kecil, tetapi Daud apa? Dia bertindak dengan iman.
dia menyerahkan itu masalahnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan turut bekerja. Dan pada akhirnya Daud menang karena dia bertindak dengan iman. Iman berserah dan bertindak mentaati Allah dalam situasi apapun. Itu Daud. Dia bertindak dan berserah sesuai dengan perintah Tuhan, tidak melakukan dengan sembarangan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita harus itu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semaunya kita. Kalau ada masalah, persoalan, sakit kita belum sembuh, kita tetap berserah. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan turut bekerja bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya percaya dengan melalui renungan firman Tuhan di ibadah Rabu Teduh ini, kita disegarkan kembali, kita dikuatkan kembali, kita ditegur kembali lewat firman Tuhan. Yang terakhir, yang pertama tadi kita belajar dari kisah ini secara singkat aja. Yang pertama tadi tindakan iman. Yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan. Ayat 47 mengatakan, 1 Samuel pasal 17 ayat 47 mengatakan, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kita tahu Daud tidak pintar, tidak terlatih memegang senjata, pedang atau apa, tetapi dia punya pengalaman iman kepada Tuhan, dan pada akhirnya Daud menang atas semua masalah itu. Yang terakhir saya tadi mengandalkan iman. Ya, poin pertama tadi tindakan iman, yang kedua mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Kadang-kadang karena kita kuat, karena kita sudah mulai pintar, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan atau tidak mau membaca lagi firman Tuhan. Atau kadang-kadang barangkali ketika kita punya masalah atau suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kita berobat kemana-kemana, kita cari dokter yang begitu pintar supaya kita cepat sembuh, tidak juga sembuh-sembuh. Bahkan kita kemana kemari mencari supaya sakit saya itu sembuh. Dan tidak sembuh-sembuh juga, seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada harapan lagi, seakan-akan tidak ada lagi Tuhan bersama dengan saya. Berjalan bersama Tuhan, pasti kita menang dan kita kuat melewati semua persoalan kita itu. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong. Semuanya saya udah perbuat, semua saya udah lakukan, tetapi belum juga ada hasilnya. Percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang bertindak atas semuanya itu. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita itu indah pada waktunya. Amin. Kalau kita lihat juga Daud,
Dia mengatakan, biarlah semua bangsa Israel ini tahu bahwa pertempuran ini adalah bukan karena senjata saya, bukan karena hebat saya, melainkan pertempuran ini adalah ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang berkuasa. Dia yakin, dia punya iman yang begitu besar kepada Allah pada waktu itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, sekalipun Tuhan masalah banyak, persoalan atau belum sembuh-sembuh, saya tetap mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau apapun yang terjadi. Saya serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup ini adalah milik Tuhan, perlu kita sadari. Hidup ini adalah buatan tangan Tuhan, perlu kita sadari. Sumbernya itu semua adalah dari Tuhan. Kedaulatan dan rencana Allah, sumber segala kuasa, adalah satu-satunya penentu. Allah adalah penentu atas kehidupan orang percaya. Mari Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan hidupmu saat ini. Dengan melalui secara singkat firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Ada dua hal yang kita harus pelajari mengenai firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama tadi, tindakan iman. Tindakan iman ini itu adalah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Iman tidak memaksa, iman tidak harus berani, tetapi disertai dengan ketakutan atas Tuhan, takut akan Tuhan. Iman berserah dan bertindak dan mentaati semua perintah Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, banyak orang mengatakan bahwa gimana? Kok belum ada jawaban Tuhan sama sekali? Sabarlah dalam setiap kondisi. Dan tetaplah setia untuk berdoa. Dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya iman kita itu membawa kemenangan lepas kemenangan. Amin. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita kalah dalam bentuk kondisi apapun. Jangan sampai, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Kita harus menang atas semua kondisi-kondisi yang menghantui kehidupan kita. Harus tetap andalkan Tuhan, harus tetap bertindak iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, iman kepada Tuhan adalah iman yang membawa kita kemenangan dalam bentuk apapun, situasi apapun, asalkan kita tetap bersandar dan berharap kepadanya. Itu kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri renungan firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu kita akan tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman pada pagi hari ini di ibadah Rabu Teduh ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan dan kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah kami selalu bertindak dengan iman, bukan bertindak dengan kemauan kami Tuhan, tetapi bertindak dengan iman, menyerahkan semua itu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Ya Tuhan, ampuni kami apabila kami hari-hari ini kami tidak mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ingatkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat renungan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Segala hormat hanya bagi-Mu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sama seperti rusa yang rindu alirannya sungai Tuhan, kita mau datang di hadiratnya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya, seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan, jiwa kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Yes, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu. Haleluya, Kau kekuatan dan perisai kami Tuhan. Yes, kepadamu kami berserah Yesus. Berserah. Hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus, Yesus. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Yes, Yesus, Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Jiwa kami rindu untuk menyembah-Mu. Sepanjang Kau pribadi yang mengenal hati kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Seluruh kerinduan kami Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
sayang haus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang. Yes, yang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, rindu akan Kau ya Bapa. Jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau, yes Tuhan, hanya Engkau yang mengenal pribadi kami. Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Yes, bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Engkau, hanya Engkau Tuhan mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Yes, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Yes, kami mau tinggal terus dalam dekapan-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan. Kerinduan kami
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Benar jiwa kami rindu Tuhan, jiwa kami haus akan Kau terus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadiran-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang tetap terus menjaga, melindungi kami semua Tuhan, sepanjang hari ini dan seterusnya Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan, Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai. Dan terlebih apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semuanya memuliakan nama-Mu. Biarlah orang lain boleh melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah selesai dalam Rabu Teduh kami pada hari ini. Kau yang akan menyertai kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.